Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kita masih bicara soal pernak-pernik. Pernak-pernik serba-serbi dari peringatan kemerdekaan Indonesia yang tahun ini 2021 mencapai tahun yang ke-76. Jadi tidak terasa kita sudah 76 tahun kita merdeka. Ya, alhamdulillah. Dan buat kita bangsa Indonesia 17 Agustus itu memang sesuatu yang harus sangat sempurna, sangat menakjubkan, dan sehingga kita sebagai seorang yang beragama bangsa Indonesia ini memang harus bersyukur betul-betul karena pada saat itulah Allah memberikan kita kebahagiaan, nikmat, karunia yang sangat besar, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya proklamasi oleh Dwi Tunggal Indonesia waktu itu adalah Soekarno-Hatta. Saudara sekalian, tapi kali ini podcast ini akan bicara bahwa di tengah kemeriahan, kebanggaan, keharuan, kegembiraan dan keharuan peringatan 17 Agustus ini diusik oleh satu berita yang menurut saya sama sekali tidak perlu terjadi ya. Ini beritanya banyak dimuat di media sosial kita, di antara lain di Sindo News ya. Dilarang bentangkan bendera merah putih di jembatan PIK, Pantai Indah Kapuk. LMP.2 ini masih teritorial NKRI. LMP itu Laskar Merah Putih, sebuah lembaga swadaya masyarakat kalau nggak salah ya, yang berinisiatif untuk memasang bendera di jembatan Pantai Indah Kapuk. Nah, ini dia judul beritanya ya. Dilarang bentangkan bendera merah putih di jembatan PIK LMP. Ini masih teritorial NKRI. NKRI gak usah sebut lagi dong, tahu dong. NKRI gitu loh. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, beritanya begini saudara. Organisasi Laskar Merah Putih atau LMP diusir ya, dan dilarang membentangkan bendera merah putih sepanjang 21 meter di jembatan Pantai Indah Kapuk atau PIK Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa 17 Agustus 2021. Pelarangan ini dilakukan oleh petugas dari TNI, Polri, dan Satpol PP Penjaringan. Pelarangan ini dilakukan oleh petugas dari TNI, Polri, dan Satpol PP Penjaringan. Saya baca sekali lagi ya. Biar clear banget. Pelarangan ini dilakukan oleh petugas dari TNI, Polri, dan Satpol PP Penjaringan dengan alasan dianggap dapat menimbulkan kerumunan di tengah pemberlakuan PPKM level 4. Jadi dilarang karena dianggap akan menimbulkan kerumunan. Di berita online lain yang saya baca itu yang anak-anak LMP itu kira-kira 20-an orang, tapi lihat video yang beredar ya, itu lokasi itu dipenuhi oleh TNI, Polri, dan petugas Satpol PP yang jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang anak-anak LMP tadi. Dan di berita yang lain disebutkan bahwa petugas terpaksa menutup sementara. Di sini kalau nggak salah ada ya. Oh iya, saya lanjut lagi. Pihak LMP sempat beradu argumen dengan petugas 3 pilar terkait pelarangan pembentangan bendera tersebut. Mereka beralasan LMP adalah anak bangsa. Oke, petugas sempat melakukan penutupan sementara di jembatan PIK dan mengalihkan sementara arus lalu lintas. Setelah dilakukan negosiasi, akhirnya puluhan anggota LMP membubarkan diri secara tertib. Di berita yang lain, saya katakan tadi, di portal yang lain, itu pengalihan arus sementara itu tadi membuat kemacetan di sekitar itu. Dan itu artinya sebetulnya kerumunan juga. Cuman mungkin karena orang sana kebanyakan dalam mobil dan nggak kerumunan, belum norak banget sih katanya. Oke saudara sekalian, soal bicara kerumunan ini apalagi dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan. Aduh.
dihalau, pergi. Anda bisa bayangkan nggak kalau Satpol PP, TNI, Polri bersikap tegas, standarnya jelas, perlakuan mengusir, menghalau anak-anak LMP yang akan memasang bendera merah putih tadi tadi juga dilakukan kepada raja kerumunan. The king of crowded. Ada the king of lip service, the king of apalagi gitu ya. Ini the king of crowded. Crowded maker. Pembuat kerumunan. Bernama Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, yang berkali-kali membuat kerumunan di tengah pandemi. Ya? Dan saya tidak pernah mendengar, menonton, membaca berita bahwa TNI Polri, Satpol PP, TNI Polri, Satpol PP menghalau Presiden. Yang terakhir tanggal 10 Agustus kemarin, Selasa kemarin, tanggal 1 Muharram yang digeser harinya itu, liburnya itu, Presiden membuat kerumunan di Terminal Grogol, Jakarta Barat. Kerumunan, bos, kerumunan. Kesel ya? Iya, saya kesel banget teman. Ketara ya, saya kesel banget. Super kesel saya. Bagaimana mungkin dia bilang pidato kemarin tanggal 16 Agustus itu 16 ya, bahwa menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi bernegara. Tapi berkali-kali dia bikin kerumunan yang bisa membahayakan keselamatan dan nyawa rakyat. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi bernegara. Gagah, heroik sekali. Dahsyat sekali, patriotis, heroik sekali. Tapi berkali-kali, sebel banget gue ya, berkali-kali bikin kerumunan yang membahayakan keselamatan bahkan nyawa rakyatnya. Dan tidak ada satupun tindakan apapun dari Satgas COVID-19. Nggak ada tuh di berita kemarin di Grogol dia diusir, dihalau. Siapa ini presidennya? Jokowi ya, Jokowi presidennya. Pergi, pulang. Mau bikin kerumunan ya? Mau bagi-bagi sembako, ada kerumunan. Pergi, pulang. Begitu ada? Nggak ada, bro. Nggak ada. Ini kalau ini dilarang dengan dalih kerumunan, apa iya? Dengan dalih dikhawatirkan terjadi kerumunan, apa iya? Apa, sorry banget pertanyaan saya, mungkin agak nggak enak. Apa bukan karena lokasinya? Bukan kekhawatiran kerumunan, tapi lokasinya. Apa karena lokasinya? Lokasinya Pantai Indah Kapuk, bro. Anda tahu Pantai Indah Kapuk, jembatan nyebrang itu adalah pulau-pulau reklamasi yang izinnya diberikan oleh Gubernur Ahok, Basuki Cahayapurnama, yang juga dikenal dengan lelaki si mulut jamban itu, yang kalau ngomong marah-marah mulu, dari mulutnya keluar segala macam isi toilet. Nenek lu, gitu kan, dia ngomong begitu di mana-mana, bahkan dalam sebuah wawancara live yang disiarkan secara langsung dengan Kompas TV yang dipandu oleh Aiman Wicaksana, dia berkali-kali mengumumkan gitu kan, sampai Aiman bilang, mohon maaf Pak Gubernur, ini kita sedang live, mohon maaf. Ya emang begitu kok, gue mesti ngomong apa kan, begitu diulang-ulang. Dan Anda tahu akhirnya saya dengar dari Aiman, setelah itu saya nggak lama foto lagi, saya nggak lama hubungi dia, telepon dia, iya bang, kita kena semprit dari komisi apa sih, KPI ya, penyiaran Indonesia, karena menampilkan wawancara yang menampilkan kata-kata kotor. Aku bilang, kan bukan lo, kan lo udah melarang. Tapi gimana bang, dia kan gubernur, dia kan Ahok. Kejadian tahun berapa tuh? Oke, kita kembali soal kerumunan ya. Di jembatan Pik dilarang, di Bekasi warga bentangkan bendera merah putih raksasa di lahan tambak. Ini juga masih dari Sindo. Masih dari Sindo ya. Judulnya, di jembatan Pik dilarang, di Bekasi warga bentangkan bendera merah putih raksasa di lahan tambak. Tuh. Anda mau tahu berapa raksasanya? Dibanding 21 meter bendera yang akan dibentangkan dan gagal di Pik tadi, oke?
Bendera merah putih raksasa dikibarkan warga pesisir utara Kabupaten Bekasi di lahan tambak segitiga emas, Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan RI ke-76 Selasa ya. Warga mengibarkan bendera putih raksasa tersebut dengan semangat gotong royong. Bendera merah putih raksasa itu dipancangkan warga di tiang bambu setinggi 30 meter. 30 meter itu tinggi banget, bro. Emang ada ya bambu yang tingginya 30 meter? Apa mungkin disambung-sambung? Tapi secara teknis nggak tahu ya, susah banget kali ya. Udah kita pokoknya berita seperti itu ya. Arti dari pengibaran bendera besar ini bentuk cinta yang besar buat para pejuang yang luar biasa hingga Indonesia merdeka, kata penggagas bendera merah putih raksasa Erwin Nailudin. Oke. Menurut dia, ini ukurannya ya. Menurut dia bendera merah putih raksasa tersebut berukuran 60 meter kali 20 meter alias 1200 meter persegi. Anda bisa bayangkan ada bendera panjangnya 60 meter, lebarnya 20 meter. 1200 meter, bro. Berapa puluh orang yang harus dilibatkan untuk memasang bendera raksasa itu? Mungkin bukan puluhan lagi, ratusan. Belum rakyat yang menonton. Jadi bicara kerumunan ini pasti jauh lebih dahsyat ketimbang kerumunan yang ada di jembatan Pantai Indah Kapuk yang menghubungkan reklamasi tadi. Oke, saya baca terus saja. Untuk bendera bawah sepanjang 400 meter di bawah, bendera ukuran kecil 1,5 kali 80 cm ini ukuran normal ya, sebanyak 1000 buah. Total keseluruhan bila diakumulasikan menghabiskan kain sebanyak 1.700 meter. Saudara sekalian, ini peristiwa yang jauh lebih kolosal kalau saya boleh gitu ya. Jauh lebih kolosal, melibatkan jauh lebih banyak orang ketimbang 21 meter di pik yang itu dilarang dari kerumunan. Dan kerumunan yang jauh lebih dahsyat dan berkali-kali dilakukan oleh Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Berkali-kali. Capek saya ngomong begini ya, capek. Berkali-kali, nggak mempan. Betapa hukum itu, terserah benar-benar kekuasaan ya. Oke, saya baca satu lagi berita terkait soal ini. Saya ingat bagaimana Pantai Indah Kapuk, maksud saya pulau reklamasi 17 pulau itu benar-benar bermasalah sejak lahir ya. Sejak dikandung bahkan. Waktu itu ada Menteri Koordinator Maritiman namanya Rizal Ramli tidak setuju dengan izin yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Ahok yang memberikan izin menguruk laut reklamasi. Alasan Rizal Ramli karena satu itu banyak melanggar peraturan undang-undang dan sebagainya, banyak dilanggar. Kemudian dia juga membahayakan lingkungan hidup, karenanya di bawah itu ada Menteri LH waktu itu Siti Nurbaya, apa sekarang masih ya. Dan yang paling penting lagi bahwa pembangunan reklamasi laut utara, pantai utara Jakarta itu telah mencerabut nelayan, menghabisi hidup dan mata kehidupan nelayan. Mereka tidak bisa lagi melaut, mereka harus memutar sehingga lebih jauh dan seterusnya dan sebagainya. Dan di luar itu ternyata Rizal Ramli punya kepentingan lain. Kenapa itu tidak boleh? Kalaupun boleh, ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi. Ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi ya. Ini berita tahun lama nih, Rabu 4 Mei 2016. Saya sedikit informasi, cerita reklamasi ini saya alhamdulillah banyak tahu ceritanya ya. Karena saya ikuti betul-betul waktu itu ya, termasuk ikut rombongan Menteri Susi, Menteri Rizal ke pulau reklamasi itu. Dan Anda tahu itu jembatannya sudah jadi besar mewah yang menghubungkan Kapuk dengan pulau reklamasi, dan kita tidak boleh masuk oleh petugas. Tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Gila kan?
Ini kalau kata LMP, Laskar Merah Putih, ini masih wilayah NKRI, tidak boleh masuk. Dan yang tidak boleh masuk bukan cuma kami, saya sebagai bagian dari rombongan wartawan. Tapi rombongan menteri, Anda tahu Menteri Rizal Ramli marah besar. Dan akhirnya dibentak-bentak kita masuk semua. Oke, saya baca ya. Ini ada judulnya, Rizal Ramli minta reklamasi jangan buat benteng miskin kaya. Rizal Ramli minta minta reklamasi jangan buat benteng miskin kaya. Oh, oke. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta jangan hanya memanjakan orang berduit. Mega proyek ini harus dipastikan tidak hanya untuk dinikmati orang kaya, sementara orang miskin ditelantarkan. Wah, Rizal Ramli bro, jangan salah ente. Sorry bro, Rizal Ramli bro yang ngomong, jangan salah ente. Dan orang ini tidak seperti teman satu yang ucapan di mana perbuatan kemana ya. Kalau Rizal Ramli selalu dia betul-betul berusaha keras mewujudkan ucapannya itu dengan kerja yang cerdas dan kerja keras dan cerdas. Bukan baru kali ini dia ngomong begitu ya. Dia meminta proyek di pesisir utara Jakarta ini tidak justru membuat benteng antara orang kaya dan miskin, baik secara fisik maupun non-fisik. Saya tidak ingin Indonesia ada benteng secara fisik dan non-fisik. Artinya cuma orang kaya yang tinggal doang. Orang miskin digusur kemana? Kata dia, di lokasi di Pulau D, reklamasi waktu itu ya. Mantan Menko Bidang Perekonomian ini tidak mau nantinya kejadian seperti di Amerika Latin terjadi di Indonesia, di mana terjadi sekat dan benteng besar antara orang miskin dan orang kaya. Bahkan di negara tersebut, orang berduit diberi pengawalan ketat lantaran takut dengan orang miskin. Jangan seperti Amerika Latin, orang kaya jadi super kaya, takut sama orang miskin, rumah mereka pakai benteng, naik mobil, dikawal mobil anti peluru, dan seterusnya sebagainya. Saudara sekalian, Rizal Ramli tidak bicara soal ideologi komunisme yang oleh sebagian orang dikhawatirkan bahwa Pantai Indah Kapuk itu menjadi bagian dari infiltrasi agen-agen komunis. Rizal Ramli hanya bicara soal kesenjangan sosial dan itu terjadi. Sorry Bang Rizal Ramli, maaf banget, tampaknya ramalan abang soal benturan kaya miskin di Pantai Indah Kapuk sudah terjadi. Beberapa waktu lalu juga sempat beredar viral, ada 2-3 orang naik sepeda, kayaknya bukan orang miskin tuh ya, naik sepeda sport, sepeda olahraga. Dia berpakaian lengkap, ada helm sepedanya, ada kacamata hitamnya, ada baju bersepeda, kayaknya bukan orang miskin lah. Tapi dia mengeluh tidak bisa masuk karena dimintai paspor. Anda bayangkan? Itu beredar viral. Anda bayangkan itu? Dan itu terjadi. Sekarang puncaknya kemarin 17 Agustus mengibarkan bendera merah putih tidak tahu, dan mohon maaf, tanpa bermaksud sara. Hanya orang-orang tertentu yang punya uang lebih dari cukup untuk bisa tinggal di pantai, di pulau-pulau reklamasi itu. Dan orang-orang tertentu tadi tanpa bermaksud sara adalah orang-orang etnis Cina, baik keturunan maupun pendatang dari Cina daratan. Bang Rizal, ramalan abang jadi kenyataan nih bang. Benteng-benteng pemisah miskin kaya dan sebagainya. Dan itu yang membuat saya prihatin. Masya Allah, aparat TNI bro, Polri bro, melarang pengibaran pembentangan bendera merah putih hanya dengan dalih COVID yang sungguh nggak masuk akal. Saya Edi Mulyadi untuk KPNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.